Karena kan ada customer orang tua saya masih orang Filipina, orang Malaysia belanja. masih Datang itu ya. kayak live di toko orang tua. Oke. Jadi dia datang ini berapa gitu. Terus boleh numpang live gak? Langsung udah bawa lampu begini. Oh. Kayak kita kalau kita just tip Bangkok, nah mereka just tip Indonesia, just tip Tanah Abang. Dan maksudnya di bisnis itu pasti ada kasarnya kalau bisa uang belajar. Ah iya, uang belajar. Itu pasti ada gitu. Itu istilah umum pedagang. Istilahnya uang ya kan kamu ya kan ada uang belajarnya gitu. Pasti Ya biarin rugi nggak apa-apa tapi jadi tahu ilmunya. Nah, itu. Sebenarnya emang kalau anak bos tuh pressure-nya ada, cuman emang nggak bakal bisa dirasain kalau bukan anak bos itu. Kayak misalnya kayak si inilah siapa? Putri Tanjung lah. Ya. Semua pencapaian dia pasti, lu kan anak si itu. Apakah Putri Tanjung itu beda dikit lah. Cuman kayaknya kalau buat dikasih modal yang sama segala macam belum tentu. Gitu. Karena pressure-nya di situ. Jam gadang lebih tinggi bukan padang. Bos apa masih dibuka? Ya udah mulai nih. Emang udah mulai ya? Oh, oke. Yap. Baik lagi ya di meet up episode ke berapa nih? 3.501 lah. Banyak berarti ya? Iya banyak. Kirain baru mulai bikin begini. Kita bikin nggak tahu nggak bisa kapan. Yap. Sekarang kita kehadiran pengusaha muda di dunia hijab ya Mas ya? Ya hijab. Ya fashion muslim lah ya bisa dibilang ya. Ananina.id gitu. Mas Alif, apa kabar? Baik Mas. Oke. Ananina, Mas, namanya cukup. Aku boleh nebak gak sih? Boleh sih ya udah. Ada unsur anak atau istri? Nggak ada. Jadi sebenarnya apa ya? Jadi kan karena sebelumnya kalau background saya itu di usaha keluarga kan di Tanah Abang. Nah, tadinya namanya perusahaan kalau dari orang tua itu Namira. Ya, NMR by Namira kan. By Namira. Nah, cuman jadi kalau gimana ya? Mungkin kalau di kehidupan pedagang kalau misalnya Cina kan kalau orang Cina biasanya nurunin perusahaan gitu. Nah, kalau di Padang justru didikannya biasanya disuruh ngerintis sendiri. Oke, ya. Jadi cuman karena di beberapa lingkungan itu yang kalau misalnya anak nih baru lulus SMA atau kuliah, kayak dia SMA nih nggak pernah dagang, tiba-tiba suruh dagang kan pada gagal. Ya. Jadi saya beberapa lama bantu di Namira dulu. Nah sekarang baru ngerintis Ananina. Oke. Nah jadi waktu itu bikin nama Ananina, kan kalau bikin brand, kalau dulu kan bikin ya udah yang penting Instagram segala macem. Nah sekarang kalau bikin brand ya kalau dari beberapa nanya segala macam ya yang harus disimpan gitu kan biasanya nama akun sosmed, akun Instagram, email segala macam, akun Shopee, Tokopedia segala macam sama yang paling concern sekarang ini hakinya. Ya. Jadi daftar beberapa nama, salah satu yang dapat patennya Ananina. Oh, tadinya ada beberapa nama. Ada daftar beberapa nama, cuma kadang kayak Namira pun sebenarnya awalnya brand Namira bukan NMR. Oh. Gara-gara Namira yang nggak dapet. Itu prosesnya kan lama, setahun kan? Setahun 2 tahun. Ya, setahun 2 tahun, tapi kayak udah terdaftar lah gitu kan. Yang terdaftar NMR, terus Namira malah kayaknya kalau sekarang udah dapet deh Namira. Namira udah dapet. Namira udah dapet. Ananina udah keluar. Ananina udah keluar dari lama. Sebenarnya mungkin semenjak COVID sih. Semenjak COVID. Berarti udah ada hakinya nih ya. Iya. Gitu. Karena penting juga loh. Sekarang juga banyak kan brand-brand ini banyak yang nggak didaftarin. Ini apa namanya? Mafia merek. Iya. Mafia merek sama kadang aja domain aja tuh diinin kan. Itu waktu pas Gojek sama Tokopedia ini kan langsung diambil tuh akun Instagram. Iya. Dijual. Akun ini dijual 15 juta. Iya langsung kasusnya dulu BMW juga kan gitu. Ya banyak lah sekarang jadi yang mafia itulah gitu. Tapi sekarang udah aman lah ya. Udah aman. Gitu. Berarti Ananina ini udah berapa lama Mas Alif? Sebenarnya kalau brandnya itu udah dari 4 tahun yang lalu. Cuman karena kan ini kan bisnis keluarga. Terus karena waktu itu adik-adik masih kuliah jadi masih saya nerusin. Dan konsepnya sebenarnya kayak papa saya mempersiapkan saya buat ngegantiin dia. Oke. Jadi jatuhnya saya yang ngejalanin brand orang tua saya sambil bikin yang jalannya Ananina baru. Kan. Nah, Ananinanya nggak ke ini karena waktu kan pas itu COVID. Jadi kayak benar-benar berubah total semua sistem cara behaviornya gitu. Yang orang pas COVID kan kita lockdown Maret. Ya, Maret. Nah, puasa April.
Justru Maret kalau dulu di Tanah Abang tuh, kalau misalnya kalau pedagang di eceran di butik itu ramai pas Ramadan ya. Nah kalau pedagang Tanah Abang yang suppliernya itu 2 bulan sebelumnya. Ya. Justru udah gitu, jadi pas Maret sama April tuh kita nggak buka, cuman kayak sebulan nggak boleh buka, terus kayak buka Daud. Sehari buka sehari. Oh iya. Kayak puasa Daud. Pakai puasa Daud ya. Iya. Jadi kan kayak terus juga pegawai kan nggak, misalnya biasa gajinya full, sekarang setengah juga susah Ya, waktu itu kan. agak ini ya. Jadi akhirnya Ananina tuh nggak jalan lama. Tapi brandnya sama akun Instagramnya segala macam udah lama dibikin. Ya, ini bisa dibilang merasakan transformasi offline ke online ya. Iya. Bisa dibilang kan, gitu. Sekarang online-nya juga jalan banget kan. Kalau yang Namira jalan, justru kalau Ananina ini lagi merintis. Terus gitu. juga apa? Karena yang kalau usaha orang tua itu basicnya di Tanah Abang banget, benar yang ketemu orang gitu. Konvensional lah. Konvensional. Nah, justru Ananina saya ya istilahnya sebenarnya awalnya juga karena apa? Pengen idealis lah, yang kayak orang-orang penjualan online sekarang yang jual di Instagram marketplace biasa, nggak punya toko, paling toko tuh di bazar ya, kayak gitu. Pop-up market aja lah buat experience customer gitu. Nyoba-nyoba kayak gitu. Oke. Tapi maksudnya Ananina ini sebenarnya store offline-nya nggak ada ya sebelum ya? Ada. Paling pop-up market berarti ya? Pop-up market gitu ya waktu itu nyoba. Oke, berarti sekarang tapi penjualan udah bagus dong. Penjualannya juga masih ngerintis, jadi kayak masih nyoba-nyoba juga kan. Jadi sebenarnya mungkin kalau secara kategori sama muslim fashion gitu. Tapi kalau Namira, kalau misalnya tipe spesifiknya tuh kayak bayanginnya kayak ibu-ibu daerah umur 30-40 yang gamis, kadang ada yang syar'i gitu. Nah kalau Ananina mungkin yang kayak cewek-cewek hijab TikTok kali ya. Oh, definisinya. Di umurnya dibedakan. Beda. Terus juga yang dari fotonya ininya beda. Dari stylenya lah semuanya. Cuman Ananina ini kan saya ngejalanin cowok ya. Jadi agak susah. Justru malas sekarang mulai jalan itu semenjak saya nikah. Ada istri yang bantu. Jadi dia benar-benar yang bagus, orang lagi tren tuh bajunya ini. Terus kalau gaya kontennya, gaya fotonya kan karena dia menjiwai. Iya. Saya lebih ke ya bisnisnya, operasionalnya gitu. Manajemennya, operasionalnya ya. Istri lebih kayak ke marketing, yang relate lah gitu. Cara gitu. Kontennya, cara marketingnya lah. Gitu. Ini kan bisa dibilang turun ya Mas. Bisnis turunan nih. Iya. Berat gak sih? Untuk sebenarnya positif negatif pasti kan. Gitu. Privilege ada gitu. Tapi ada pressure-nya juga dong. Sebenarnya emang kalau anak bos tuh pressure-nya ada, cuman emang nggak bakal bisa dirasain kalau bukan anak bos gitu. Kayak misalnya kayak si inilah siapa? Sule. Putri Tanjung lah. Ya. Semua pencapaian dia pasti, lu kan anak si itu. Oh. Walaupun sebenarnya mungkin kalau saya pun misalkan sebenarnya umur saya sama Kak Putri Tanjung itu beda dikit lah. Cuman kayaknya kalau buat dikasih modal yang sama segala macam belum tentu. Gitu. Karena pressure-nya di situ. Jadi kayak pembandingnya gitu. Terus pasti kan dibandinginnya sama bapaknya. Iya. Bokap berarti usaha Namira dari berapa lama? Kalau orang tua dari tahun 80 dagang. Wow, iyalah pressure-nya lumayan tuh. Justru malah kalau dari keluarga besar, saya ini jatuhnya generasi ketiga. Jadi dari kakek. Dari kakek jadi ke kakek papa. Itu. Jadi kan saya orang Padang dari kan, dagang di Aur Kuning, Pasar Atas. Iya. Ini kebetulan kita sama-sama orang Bukit Tinggi, Pasar Atas. Jadi kakek dulu mungkin kalau kayak kakek gitu, nenek gitu dagang di Pasar Atas. Ya kalau biasanya kan saling bantu gitu-gitu kan. Misalnya ada yang kayak kalau Padang misalnya ada omnya yang kaya, ponakan-ponakannya diajak. Nah terus misalnya ada salah satu om papa saya udah sukses di kampung, mau merantau di Tanah Abang. Nah diajak papa saya, jadi papa saya pas kan peralihan tuh, walaupun punya basic ini, tapi dagang di kampung sama dagang di Tanah Abang kan beda. Nah, papa saya ngerintis dari awal. Jadi kayak yang ngadepin suasana segala macam preman pasarnya beda. Kayak gitu. Tapi biasanya kan emang ya kita jadi ngomongin ini ya. Biasanya orang Sumatera Barat terutama Padang kan emang merantau kan dia gitu. Ya jujur bokapku juga kayak gitu sih gitu. Jadi ya modal barengan sama teman-teman ya di Jakarta ya struggle gitu kan. Gitu. Ya inilah maksudnya
kayaknya nggak Padang doang, saya semua sih. Sumatera sih. Kayak teman-teman saya juga yang Medan, Palembang. Palembang, Medan pasti merantau sih mereka. Nggak mau pulang sebelum berhasil. Iya. Pasti kalau biasa tuh kalau ini apa, kalau di orang Tanah Abang, Lebaran rame nih. Nah, pulang kamu bawa beli mobil baru. Iya. Kan kalau beli rumah nggak bisa dibawa, nggak bisa pamer. Balik Jakarta jual lagi. Iya, buat nunjukin kesuksesannya mobil. Iya, gitu. Slogan apa? Yang kalau Padang kita punya slogan yang nggak makan pisang 2 kali. Aduh, lupa. Ada lah pokoknya itulah gitu. Slogannya ada juga yang nah diimpi apa ya? Pokoknya istilahnya yang kayak kalau orang Padang diinjek, dia bakal balas dendam diinjek balik. Ya, gitu. Banyak lah ininya. Ya itulah kita mungkin bukan mengkotakan, tapi Sumatera seperti itu sih ininya, culture-nya bisa. Mungkin sebenarnya secara kita nggak hafal ini, tapi secara nggak langsung pola pikir kita gitu. Iya, gitu. Jujur aja, maksudnya apa ya? Ya karena mungkin karena ada darah keturunan, jadi gennya keturunan, jadi jiwa ininya mau nggak mau udah ada gitu lah DNA-nya gitu. Berarti maksudnya ya itu tadi dibilang sih aku baliknya berarti Namiranya kan udah puluhan tahun gitu. Puluhan tahun, cuma kan kayak apa ya? Kayak justru malah saudara-saudara saya yang om tante saya lah, yang anaknya nggak kebantu, kayak misalnya kayak papa saya dibantu saya gitu, COVID pada tutup. Jadi yang tadinya mungkin malah kayak sampai kan kalau Tanah Abang itu produksi sendiri ya, karena kalau produksi ke orang lain udah nggak untung tipis gitu. Nah pada tutup konveksi, jadi hidupnya cuma dari kontrakan gitu aja. Oke. Justru malah yang bertahan tuh yang sumuran saya yang rantau, kalau nggak om-om saya yang masih dibantu anaknya gitu. Karena kalau dulu kan di Tanah Abang mungkin dagangnya kayak bikin barang udah jualan di toko gitu. Ini kan sekarang bikin foto, bikin konten, iklan apa segala macam. Transformasi digitalisasi lah. Ya bahkan kalau Tanah Abang dulu kayak nggak usah ini juga habis aja udah gitu. Bahkan kita nggak tahu tiba-tiba barang stok tinggal berapa, keuntungan berapa udah nggak peduli tuh. Taunya udah kaya aja udah gitu. Iya, makanya juga sebenarnya saya pas pakai Jubileo pun juga gara-gara justru yang ngajarin saya dagang online Jubileo gitu-gitu tuh tetangga Togo orang Cina gitu malah. Jadi dia sama juga anak bos gitu kan. Mungkin seumuran ini seumuran bosnya gitu. Kalau dia malah nggak bikin sendiri, malah bikin sistem kayak Jubileo nyambungin omnichannel itu. Oke. Dia bikin website, bikin omnichannel gitu. Terus apain kayak gitu mahal banget, jual satu-satu lah. Itu justru malah juga dijualan online. Jadi kan karena saya kan kuliah bisnis kan di Prasmul gitu. Terus justru malah jualan online itu karena lingkungan teman saya pada rata-rata pas angkatan saya udah anak bos. Jadi ada yang anak bos restoran, ada anak pagi sore, ada anak Prasmul lah isinya pebisnis semua lah gitu. Enggak, kalau dulu kan mungkin Prasmul kayak misalnya kayak Tuku gitu. Itu dia tadinya mungkin orang tuanya bukan kantoran atau apa atau bisnis yang lain, tiba-tiba bikin bisnis baru. Nah, pas angkatan saya sampai yang sekarang yang masuk udah anak bos semua. Jadi kayak misalnya kan biasanya kayak Tuku tuh sama ada brand kayak Voyage atau apa Voyage. Nah, jadi kan dia tuh itu ini di tugas akhirnya bikin skripsinya bikin bisnis. Bikin bisnis lulus, bisnisnya lanjut sampai sekarang. Nah, kalau sekarang bikin bisnis itu cuman buat lulus. Karena kan perbandingannya karena emang pas angkatan saya tuh udah tren entrepreneur udah banyak. Terus perbandingannya kayak misalnya kita baru ngerintis nih kan, kalau ngerintis penjualannya nggak seberapa. Terus kalau ngelanjutin usaha orang tua, lu udah dapat langsung segini gitu. Jadi pada balik kampung semua. Tapi Anda Nina nggak tugas kampus kan? Bukan. Baru COVID saya bikinnya. Baru COVID ya, gitu. Soalnya kemarin kita juga ada Prasmul kan, angkatannya TMR ya. Itu dia sabun mandi. Anak Prasmul juga dari dia bikin dari tugas akhir, terus sekarang dilanjutin sama dia. Iya, biasanya gitu. Yang itu juga kalau mungkin yang masih teman sama-sama Jakarta gitu. Saya temannya satu kelompok, ada yang di Serang, ada yang di Jawa, Mencar, mau ngejalan jadi nggak ada. Ya kalau Prasmul kan kalau angkatan saya dulu, maksudnya kan mereka makanya buat community kan, Darahku Biru. Itu kan. Ya makanya jadi diterusin jadi bisnis lah. Kayak ya banyak lah yang dilanjutin. Kalau pas zamannya Mas Alif masih mungkin ada beberapa tapi nggak semasif dulu ya. Kalau misalnya nih ada 100 kelompok kan 100 bisnis. Mungkin di bawah 10% yang lanjut. Itu pun mungkin kayak bisnis sampingan jadinya. Kayak misalnya mungkin yang
Oh, dia bikin bisnis sama teman-temannya, tapi kehidupan utamanya masih di bisnis orang tua. Gitu. Oke. Sampai ya itu mungkin sampai yang bisnis sama temannya udah lebih gede, mungkin ditinggalin. Kan kalau bisnis keluarga, ya ada keluarga yang lain juga, kakak, adik. Tapi apa yang bikin ini Mas? Sekarang kan berarti fokus Ananina dong. Kalau sekarang mungkin lagi fokus ke Ananina sih. Ananina gitu, maksudnya. Walaupun udah ada basic dari bokap itu Namira, ilmu pasti kan ada dikasih ini. Saya juga percaya konvensional itu ilmunya pasti akan kepake untuk di dunia jualan retail ini ya gitu, karena udah dipakai ribuan tahun dan works gitu. Tinggal kita ngadaptasinya aja gimana untuk ke digital kan gitu. Challenge paling berat apa Mas? Nge-switch itu? Justru lebih berat nge-switch dibandingin bikin baru. Iya. Karena kayak misalnya saya kan papa saya udah bikin sistem misalnya stok lah gitu. Yang tadinya papa saya mau kalau sekarang kan kita jualan di Shopee itu kan stoknya per SKU. Papa saya per harga. Oke. Nah, sedangkan kayak misalnya kaos ini kan misalnya ada, bayangin kalau kaos ini bisa ada 20 warna. Iya, beda SKU tuh. Beda SKU, ada beda ukuran lagi. Nah, papa saya mau warna apapun, itunya stok segitu. Sedangkan kan si yang mau beli, enggak, saya mau beli warna hitam ukuran M segini, L segini. Nah, itu di manual satu-satu. Oke. Soalnya ini juga cerita juga ya, maksudnya true story nih, Mas Alif. Salah satu klien kita di Tanah Abang juga, waktu itu offline juga, terus mereka move ke online, langsung pakai Juberio, pas stock of 6, 2M. Apanya? Selisihnya. Oh iya, karena ini sih kalau sebenarnya yang mau kayak kan banyak juga kita sesama pedagang ngobrol-ngobrol kan. Cuman emang pada akhirnya karena sekarang ini bisnisnya tugasnya makin banyak gitu. Kayak dulu kan cuma bikin barang jualan. Sekarang kalau jualan di marketplace harus di stok, harus ada foto perwarna gitu-gitu. Belum. Jadi kayak sekarang kalau dulu papa saya dagang sendiri bisa, sekarang susah. Jadi emang harus ini. Bahkan yang pedagang-pedagang baru pun, yang angkatan saya, itu rata-rata bareng. Jadi mungkin kadang dia merintis nih, mereka merantau gitu ke Tanah Abang, terus buka toko, ya modal pas-pasan. Jadi satu toko ganti bertiga. Jadi mungkin namanya misalnya kayak ini, toko Matahari, tapi brandnya beda-beda. Kok jadi grup lah jadi ya. Grup gitu. Terus kadang kan kayak misalnya customer satu, nah kan ditawarin ketiga barang gitu. Misalnya kayak Mas sama saya bareng nih, terus ada customer si A, Bu mau barang ini nggak? Nggak mau, itu barang saya mau. Ya tapi kan kita punya kontak yang sama. Iya. Kayak gitu. Oke. Justru emang sekarang kalau dulu kan persaingan ketat, bahkan sesama saudaranya berantem. Iya. Justru kalau sekarang lebih banyak kolaborasinya sih. Oke. Ya sekarang ya bisnis udah nggak ada, mungkin udah nggak kompetitif lah, lebih kooperatif kan. Ya gitu. Baik lagi ke si pebisnis. Iya sih gitu. Ya sekarang juga ya Tanah Abang dulu kan Asia Tenggara paling besar kan, traffic sampai ininya. Tapi sekarang kalau sekarang masih ramai gak sih? Tergantung target produknya. Jadi gini, di Indonesia untuk fashion muslim masih gede. Masih gede. Karena kan ada customer orang tua saya masih orang Filipina, orang Malaysia belanja. Masih datang itu. Kayak live di toko orang tua. Jadi dia datang ini berapa gitu. Terus boleh numpang live gak? Langsung udah bawa lampu begini. Langsung. Iya. Oke, dia langsung jualan online gitu. Di situ kayak kalau kita Just Tip Bangkok, nah mereka Just Tip Indonesia, Just Tip Tanah Abang. Oke. Berarti masih gede kan? Tapi untuk ini kategori Muslim. Yang lainnya udah mulai turun. Kalau casual udah kalah sama produk Cina. Jadi kayak produk Bangkok pas diinin juga ternyata ini impor dari Cina juga. Cuma mungkin kalau di Bangkok lebih cepat, lebih murah kali. Tapi gitu. Tanah Abang udah mulai banyak yang kalau berapa kayak ITC gitu kan, yang tadinya toko di switch jadi gudang tuh. Banyak. Udah banyak juga sekarang gitu. Kan misal yang dulu ya ini angkatan kakek saya, angkatan orang tua saya yang dulu mungkin kan kalau misalnya orang kantoran, orang PNS, mereka invest rumah dikontrakin, bikin kosan gitu. Nah mungkin kalau pedagang Tanah Abang, keluarga saya, tetangga gitu, investasi di toko, sewa toko, ya harganya turun parah. Bisa lebih dari 50% turunnya. Wow. Karena iya sih dulu dulu ratusan juta sih. Sekarang nggak nyampe. Per
Iya, per tahun nggak nyampe. Per tahun. Iya dulu kayaknya kalau nggak salah. 2000 ya sebelum 2010, COVID lah, sebelum COVID. ya 2011 2012 lah. Saya ingat Iya. waktu itu ada juga aku ketemu kayak model Mas gini nih. Dia turunan dari ininya punya Tanah Abang, yaitu sekitar 200 sampai 300 nyampe itu setahun tuh. Iya. Ya segitu nih. Tergantung, ya itu tergantung lokasinya lagi. Tergantung lokasi ya. Emang punya berapa toko sih Mas di Tanah Abang? Saya kan nggak punya. Iya. Ininya turunannya Terus kalau maksudnya turunan gimana? dari bokap itu berarti Bokap punya nggak tahu deh, kayaknya satu blok. Enggak, kan Oh, iya. kalau ini mah beda-beda titik biasanya. Mungkin terakhir sebelum corona ya tahu, mungkin misalnya ada blok A, blok B gitu. Nah, satu gedung ada satu lah. Oke. Cuman biar seenggaknya kan kadang misalnya ada orang jadi kayak misalnya gedung blok A tipenya orang kayak gimana, blok B tipe Iya, gimana iya. gitu. Juga jaga traffic kali Iya. ya. Kalau orang masuk dari tipe B kena, tipe A Iya, juga kena. kayak gitu. Gitu. Soalnya kayak kalau misalnya punya toko banyak di satu gedung ya berarti itu paling kayak cuma emang orang hidup dari kontrakan. Iya, iya, iya. Tapi kan juga banyak juga tuh kayak model ITC tuh sebenarnya toko handphone lah. Cuma handphone sebenarnya mereka juga gerombolan juga. Itu juga kadang yang biasanya ITC langganan saya kayak ternyata masih saudara. Iya, benar sih. Malah kadang suppliernya sama, tinggal udah lu customernya nyangkut kemana. Gitu bener. Kayak satu blok gitu kayak majority punya dia semua sebenarnya. Iya, karena malah Gitu. kadang ini misalnya nggak ada kayak langganan saya, dia punya satu toko gitu. Mau beli HP iPhone. Oh ya bentar ya saya ambil dulu, ambil ke toko sebelah. Iya. Ternyata masih saudaranya. Oke, jadi maksudnya berarti bisa dibilang anunya 4 tahun kan ya? Iya, kalau dari ini kalau hitungan dari paten sama surat-suratnya ya. Oke, fokusnya lah bisa dibilang ya sekarang gitu. Mungkin kalau benar-benar baru jalan mulai fokus ya tahun 2023-24 sih. 2023 2024 mungkin juga after married juga ya? After married. After married jadi Iya, fokus ya, iya. karena ada yang ngebantu Ada juga. yang ngebantu. Tapi ini sendiri Mas, Ananina ini. Nah, awalnya juga masih awalnya masih orang tua saya kan yang iniin. Cuman jatuhnya nggak emang nggak bisa karena udah tesnya tuh tes rasa customer ibu-ibu gitu, dipaksain ke anak-anak sih bilang misalnya nih anak-anak sukanya yang begini-begini, enggak ibu sukanya begini kan, dia Iya, bener. sudut pandang ibu-ibu gitu. Ya karena dia juga punya experience ya, gitu nggak Terus kan salah kadang juga kalau- sih. Emang nah itu juga kalau susahnya bisnis Berarti struggle-nya di situ ya. Struggle-nya justru ya. Keluar dari ini susahnya adalah kayak sama orang tua iya itu. internal gitu, internal yang susah keluar untuk meyakinkan Iya. kalau sekarang tuh kayak Malah begini loh saya- gitu. Dagang online aja tuh kalau bukan justru malah banyak harus ngebuktiin dulu. Jadi kan kayak kadang misalnya kayak Mas nih, kita mau ngelakuin apa? Misalnya kan ngasih debat segala macam oke gitu. Terus misalnya udah oke nih pakai lah gitu. Nah, kalau saya kan pemegang keputusan akhir kan orang tua gitu. Nah, kalau saya ngomong udah ngasih tahu gini nggak bisa. Nggak bisa. Mau. Oke. Justru malah kayak semenjak udah ada contoh kayak ada Jubelio kan ada Laporan dashboardnya. Nah, kayak ngasih tahu nih kalau dari sini ini penjualan gini. Nah, kalau udah pakai data gitu kan udah nggak Kalau bisa. kelihatan angka baru. Nah, itu udah susah didebat. Itu juga awalnya pas saya kuliah. Jadi papa saya kan nggak mau ngapain sih jual satu-satu capek. Iya, Mending jual grosiran satu orang langsung beli 20 gitu. Terus sampai ternyata ada customernya orang. Oh, jadi pokoknya dia suami istri. Istrinya cuma lulusan SMA. Terus kayak ibu rumah tangga lah. Suaminya driver Grab. Terus dagang online 2017, 2018. Tapi dia bisa beli seminggu berapa ratus gitu. Terus sampai dia bilang, jangan dijualin ke orang lain, jual ke saya aja gitu. Sampai pokoknya dibikin kontrak eksklusif buat dia doang gitu lah. Terus saya coba saya iseng bikin itu juga. Terus pas nyoba jualin barangnya sama kayak dia, harga sama, jualin. Malah dulu saya bikin website sendiri, domain sendiri lah. Pas Ramadan sebulan mungkin ada 50 sampai 100 kisaran segitu. Order. Baru juta ada order. Oh, oke. Baru kaget papa saya dagang eceran segini juga. Iya. baru diiniin kayak adalah di istilahnya cengkramannya dilepas dikit-dikit dicobain. Tapi sekarang udah lepas belum nih? Buat beberapa kalau misalnya masalah online, masalah operasional masih ini. Cuman kalau buat bikin produk, barang, beli bahan masih dipegang orang tua. Gitu ya. Soalnya kan kayak karena saya basicnya manajemen gitu kan. Jadi kalau buat operasional, bisnis, finance-nya bisa saya pegang.
Cuman buat supply produksi, chain-nya gitu ya. iya produksi misalnya nih kayak bahan nih, kadang sekali pegangnya apa pasti jelek ya. Iya. Saya bilang sama aja nih. Dia udah lah dari Udah tahun puluhan 80, tahun, puluhan dari tahun. tahun 80 pegang Ngerti, bahan. gitu. Tapi kan pasti kalian udah punya konveksi juga langganan Udah. kan? Cuman Atau kan- konveksi sendiri juga? Enggak, justru malah semenjak COVID, konveksi udah banyak berkurang. Karena gitu kan, kalau dulu kan udah pasti, udah hafal. Pokoknya lebaran segini peningkatan, berapa persen Ya, peningkatan. udah kelihatan Ini lah. berapa, habis lebaran turun berapa peningkatan. Heeh. Pokoknya semenjak COVID ini, walaupun sampai sekarang, nggak jelas. Jadi malah sekarang sistemnya, jadi kalau di konveksi itu kan ada beberapa proses kan, kayak misalnya beli bahan, dari beli bahan, bahkan dipotong, habis itu dijahit, habis itu apa quality control, finishing segala macam. Nah, jadi saya cuma di bagian potong doang. Oke. Nah, tukang jahit itu saya bagi ke beberapa. Jadi misalnya, kalau misalnya saya punya tukang jahit sendiri, misalnya anggap aja 20 gitu. Misalnya ini sepi kan mereka dibayar per produksi ya. Iya. Nggak ada produksi, mereka nggak ada gaji dong. Pada pulang. Jadi malah kadang pas COVID itu banyak yang keluarga yang beban di situ. Karena buat ngidupin si orang konveksinya maksa produksi, tapi penjualannya kan kurang. Barang numpuk gitu. Nah, jadi makanya akhirnya ngakalin gitu. Saya di bagian motong doang, jahitnya dipecah-pecah. Oh, dibuat di ini Iya, jadi kayak misalnya, terus juga tukang jahit udah pada di kampung masing-masing. Jadi kalau misalnya lagi rame, ya udah nyari lagi yang mana yang buat apa bisa. Jadi kita lebih fleksibel buat ningkatin atau ngurangin produksi. Tapi untuk Ananina ini goalsnya mau kemana sih Mas Alif? Kalau goalsnya lebih kayak ya brand-brand online yang gede kayak sekarang sih. Kayak mungkin kalau di fashion hijab tuh, ya tujuannya mungkin lebih kayak segede mungkin misalnya apa piring kelembi atau rendeng gitu-gitu. Cuma mungkin versi online-nya. Versi online. Soalnya tapi yang dijual bukan hanya kalau sekarang terusan sama terusan gitu kan. Gitu. Aksesorisnya dijual juga belum. Karena masih baru. Justru malah mulai agak lancar sekarang. Karena pas dibikin, jadi dulu produksinya tuh kayak misalnya mama saya beli bahan A gitu buat yang brand ibu-ibu ini Camira. Terus udah nih pakai bahan ini aja. Gitu ya. Pakai bahan sisanya. Nggak kena walaupun modelnya sama gitu. Nah, pas istri saya yang misalnya kan tahu brand yang lagi ini apa. Coba beli bahan pakai bahan ini bikin baru gitu. Terus berarti ada ya berkah juga emang rezeki menikah orang baru kawin kali. Istri Padang juga berarti? Enggak, justru istri Sunda. Oh Sunda, Padang Sunda. Sama istriku juga Sunda sih. Jadi justru after nikah ya ketemu lah expertise-nya. Partner yang pas partner kan. Jadi karena Mas Alif ini kan manajemen bisnisnya, istri lebih ke marketingnya. Dia tahu market gimana, yang lagi tren gimana. Karena dia juga sebagai konsumen ya. Iya. Lebih explore lah untuk di marketnya ya gitu. Jadi sekarang mungkin insight barang-barang untuk katalog baru itu dari istri, gitu. Malah sampai ke KOL juga tahu mana yang lagi, kan kadang yang lagi happening apa. Iya, kayak misalnya kan saya sering ikut seminar juga gitu. Misalnya anggap aja si piring kelembi, dia ngomong dia bikin kolaborasi segala macam, kolaborasi misalnya sama KOL. Dia kan brand gede, si KOL ini kan juga mau pansos sama brandnya. Oh iya barter, ya dia sama si brand itu mau barter sama kita kan masang harga. Nggak bakal, makanya dia ngasih strategi, ngasih di seminar, ngasih strategi dia, kita nggak bakal bisa ngikutin. Bener-bener. Nah, justru kan kayak kalau istri saya tahu, ini yang lagi rising, dia masih murah, tapi lagi bagus kontennya. Lagi lumayan. Nah, dicoba, itu ada yang berhasil gitu. Ada potensi buat naiknya gitu. Emang, justru malah kan misalnya saya ada bikin, misalnya ada 20 SKU lah gitu. Nah, ada satu SKU yang itu, malah yang laku itu doang. Average berapa sih, Mas? Apanya? Ananina, basket size? Masih 100-150 sekarang. Harusnya oke lah ya, masih Cuma kan yang brand gedenya aja juga lagi struggling, pada turun harga. Mas, yang mungkin kalau kayak gimana ya? Misalnya kalau buat brand, misalnya kalau brand cowok misalnya paling bagus brand cowok. Misalnya ada premium, misalnya yang medium aja yang biasanya masang harga 200, dia masang harga 100. Terus itu di marketplace. Dia bikin buzzer apa ya?
pokoknya ada bazar, bukan ikut bazar, ada orang bikin bazar dia ikut ya. Dia bikin bazar sendiri sesama entrepreneur yang misalnya saya punya brand yang mid level gitu, Mas juga. Nah kita bikin bazar yuk, kita berdua doang nih. Masang harga di bawah 190.000, 50.000. Itu untuk kategori fashion muslim. Fashion muslim. Kenapa Jadi, Mas? Ada tahu lagi trennya? karena lagi ini aja, lagi pada apa struggling aja. Lagi low season aja. Enggak low season sih, harusnya justru sekarang lagi high season. Iya kan, mau lebaran juga kan sebenarnya. Ya kan apa secara ekonominya kalau itu ya. Oke. Oh, berarti mempengaruhi juga resesi yang 2023 karena ya sekarang punya duit, dulu punya duit 2 juta, sekarang punya duit 1 juta. Yang ditahan kan beli baju, nggak tahan beli makan. Iya. Listrik nggak mungkin di ini. Oh, berarti fashion muslim dampak juga ya, lumayan ya. Maksudnya walaupun dia primer, tapi kan kalau yang mahal-mahal nggak, kan udah jatuhnya sekunder buat tersier. Oh, oke. Soalnya kan ada kategori yang lagi naik banget nih sekarang nih. Misalnya mungkin kalau yang naik biasanya yang premium atau yang kayak sekarang olahraga. Kayak ya health and beauty, kecantikan juga, parfum kan lagi naik juga. Cuma kan kecantikan juga udah terlalu banyak yang masuk, terus apa namanya? Kalau yang health and beauty, kalau yang dari saya nanya teman-teman saya, kena kasus dikit hancur langsung. Iya, pasti. Kalau kita baju jelek nih, udah retur tukar. Nggak terlalu inilah. Iya. Kalau itu kan langsung ada komplain customer, bikin konten kesel dia bikin konten ini dikit, langsung hancur. Berarti sekarang strategi marketingnya bisa dibilang KOL pakai ya? Masih trik-trik yang ini sih, masih ini juga sih trial and error. Soalnya kan waktu itu yang tadi saya bilang ada yang nyoba nih KOL satu nih, dibikin konsep yang sama gitu, pakai produk yang beda, nggak kena. Terus padahal semua konsep KOL apa segala macam sama, produknya nggak kena. Malah ada bikin produk yang sama gitu, nggak, misalnya mirip-mirip lah, sama juga ini. Jadi kadang emang trial and error terus sih Mas. Nggak coba pakai agensi Mas? Belum? Nggak masuk, budget kita juga pas-pasan juga sih Mas. Maksudnya kan sekarang kan baca insight data, kapan live-nya gitu. Sebenarnya sebelumnya sempat ada pakai agensi cuma buat bikin konten doang. Ya, cuman yang itu karena ya semenjak 2023 ada penurunan lagi, benar-benar penghematan semua. Kayaknya kita kan bisa kerja sama Mas untuk ini, saya inginin buat kita nih deal. ya kita lihat dulu ntar apa ya. Nanti kita ngomongin lah kayaknya. Soalnya maksudnya aku lihat katalognya udah oke loh secara foto. Aku kan ini Instagram ya maksudnya. Mungkin karena secara brand masih baru mulai sih. Walaupun saya mungkin kalau misalnya saya bilang saya bikin 2020 gitu buat brand segala macam. Tapi kan yang dulu tuh masih saya jalanin tuh saya tinggalin gitu karena benar-benar saya bantuin ke orang tua dulu kan. Justru yang benar-benar baru agak mulai fokus di sekarang. Di 2 tahun terakhir lah bisa dibilang after married kan. Iya. Gitu. Ya mungkin karena istri juga membantu ngasih banyak insight gitu. Jadi udah mulai fokus nih. Nah, dan itu juga kelihatan signifikan ya after married hasilnya. Ada ini signifikan, bahkan kayak kan saya ada foto gitu. Model-model juga bilang, "Ini siapa yang bikin?" Ini yang bikin si istri saya gitu. Oh pantes, udah bagusan. Sampai modelnya juga mengakui. Soalnya emang kan ada yang udah tahu kan kayak ini masih gaya keluarga saya, orang tua. Iya. Ada yang kayak ini kok beda gaya dari produknya, dari ininya. Dari model aja udah beda kan pasti kan. Gitu. Dari konten-kontennya, modelnya, bahan. Tapi selalu dibawa bayangan Namira ini terus berarti. Sebenarnya kalau justru malah sekarang mungkin sebelum nikah masih di bawah. Kalau sekarang benar-benar saya pisah. Bener pisah sih, emang harus keluar dari mau nggak mau bisa. Sih. Paling yang masih sama mungkin secara stok keuangan masih, karena saya masih pegang handle kan. Mungkin kalau di gudang. Berarti keuangan masih campur. Keuangan kalau ini sebenarnya kalau keuangan, jadi gini, kalau keuangan saya masih gimana ya? Bukan yang rinci banget. Jadi cuma kayak penjualan. Kalau misalnya lagi butuh uang tambahan buat promo, duitnya habis nih, ya masih minta ke Namira jatuhnya. Karena masih ya jatuhnya dianenin apa masih kayak anak perusahaan, anak brandnya lah. Iya, gitu. Yang masih modalin lah. Iya, investor utamanya dari sana gitu kan. Nah, makanya kan kalau investor utamanya bermasalah kan nggak bisa ngidupin yang anak ini. Iya, benar. Makanya yang di ini harus dijaga terus. Dulu ya. Nah, ini makanya kebantu banget semenjak ada istri.
buat jadi mikirin itunya. apa ya? Mungkin bisa jadi Mas, apa? Ya ini bukan saya soto ya, tapi karena kan Mas kan di keluarga kan maksudnya dan sentuhan orang luar jadinya kan Beda. Ya baru. Iya. Feel-nya juga, taste-nya juga baru. Beda. Jadi ya mungkin berkah nikah itu berkah. ya. Jadi semuanya kelihatan ya terlihat ada apa ya? Ya, kayak warna baru lah. Warna baru gitu yang ya itulah bersyukurnya sih gitu mungkin ya gitu ya. Oke, jadi sekarang udah mulai dipercaya pelan-pelan nih. Kalau sekarang kayak sekarang benar-benar ini sih dipisah secara pelan-pelan. Mungkin kalau lebih yang masih bareng mungkin secara tempat gudang dan packingnya kan Ya itu masih sama kan. Cuma nitip barang doang. Iya, nitip barang. Cuma kalau secara marketing segala macam beda. Udah pisah lah ya gitu. Karena marketnya juga pasti beda kan. Beda jauh. Beda jauh. Soalnya kayak yang di Tanah Abang pun walaupun misalnya saya udah Shopee mau udah pasang harga apa segala macem, ya karena customernya masih kadang yang ibu-ibu yang kayak ribet Shopee masih mau WA aja lah gitu. Kecuali harganya beda jauh. Kalau Namira berapa average harga? Malah kalau Namira mungkin di atas lebih mahal kan? Lebih mahal. Mungkin 250 sampai hampir 250 lah. Karena itu gamis sama ada setelan. Midi dress, baju panjang-panjang yang buat ibu-ibu gitu lah. Ya itu karena juga demografi umurnya juga ibu-ibu yang udah ada uang. Iya, ada uangnya. Berarti segmennya sekarang ambil yang Ananina ini yang berapa? Umur 25 sampai 34 kali ya? Enggak, ke bawah malah justru kalau dari lebih bawah lagi justru umurnya. Ya mungkin dari 18 sampai 25 kan. 18 sampai 25 gitu. Malah karena mungkin karena istri saya kan juga punya adik-adik yang Gen Z TikToker gitu ya. Yang kayak tadinya mungkin meja saya bisa sepaha. Terus dipendekin lagi sampai benar-benar sepinggang ke atas. Tapi kan karena muslim masih pakai tangan panjang, pakai daleman gitu-gitu. Makanya jadi kayak crop top. Jadi crop top crop top nanggung. Oke. Ya tapi kan sekarang kan maksudnya fashion muslim kan udah mulai, karena udah banyak kategori lagi, yang syari banget ada, yang middle biasa, ada yang campuran sama trendy. Iya, ada yang lebih kayak ya stylishnya gitu, mid and match-nya gitu. Jadi kayak ya mungkin itu juga bisa salah satu alternatif tuh Mas, mid and match dengan mungkin kolaborasi. Itu juga mungkin kalau susahnya di Ananina kan kalau di Namira udah gamis, itu kan udah pasti. Nah kalau customer Ananina itu kan karena masih mungkin kalau kisaran umur 18-25 ini cuma asumsi ya kan, kayak misalnya mungkin ada yang masih belum konsisten pakai kerudung, ada yang mungkin masih ketat atau apa. Jadi nggak mesti pakai baju muslim yang trendy, bisa aja kayak baju casual biasa dipakai juga masih bisa. Jadi persaingannya pun bukan cuma sesama fashion muslim, tapi sesama baju casual biasa. Casual biasa gitu. Tapi secara jualnya itu paketan Mas, atasan bawah. Bisa kan? Gitu. Berarti mereka bisa mix and match sendiri kan gitu. Makanya justru malah sekarang yang lagi diinin branding. Soalnya emang udah beberapa kali maksudnya kan ngobrol, saya ikut seminar apa segala macem. Yang pedagang lokal masih bisa bertahan karena branding. Karena kalau nggak punya brand, ya ini kayak pedagang TC Tanah Abang pasti kalah sama impor. Benar. Gitu justru ya kayak apa ya? Ya ketika brand itu udah tinggi, kita mau jual apapun juga pasti akan laku gitu. Makanya. Bakal dibeli. Malah kadang kan kayak misalnya sama-sama jual 100.000, tapi yang satu lagi Uniqlo, mending Uniqlo. Iya, kayak gitu. Maksudnya ya karena behaviornya orang majority kan dari brandnya dulu, gitu kan. Justru malah emang ini juga ya bahkan dari marketplace kayak Shopee, TikTok, bahkan kan ada komunitas yang pedagang kayak bazar itu emang lagi pride lokal juga kan. Kalau yang lagi kena banget pride lokal tuh brand cowok. Nah cewek pun mungkin beberapa lagi kayak gitu juga. Mungkin karena juga segmennya itu Mas juga 18 sampai 24 itu kan. Maksudnya yang mereka lebih milih brand yang udah tinggi gitu kan. Kalau nggak punya brand ya mending dicari yang murah aja. Iya, tapi kan kalau kayak umuran saya nih udah 30 ke atas yang udah fit in gitu kan gitu. Yang penting enak udah pakai. Iya, benar. Apapun. Benar. Tapi kalau umur yang tadi demografinya 18 sampai 24 kan masih ada rasa gengsinya, pride-nya lah gitu. Jadi yang kayak misalnya brand luar KW, kayak gua lokal gitu. Iya, kayak gitu-gitu lah masih ada ya unsur-unsur itunya sih gitu. Nggak mau naikin ini Mas. Apanya? Demografi umur.
Nggak tahu sih, karena yang kan ada kalau di apa, mungkin ada beberapa riset itu kebanyakan di situ kan ada kalau di Instagram berapa followers yang range umur, terus juga di pembeli di data Shopee segituan. Oke, di umur 18. Karena mungkin kalau yang di 25-35 ya mungkin dia lebih ke premium lagi. Jadi makanya lagi di fokusnya ke branding dulu kalau di Ananina. Oke. Ya kalau aku nih kalau boleh suggest ya maksudnya better naikin harga quality di iniin Mas, naikin lagi demografinya karena daya tingkat umur 25 sampai 34 itu lebih tinggi dibanding 18-24 ya. Itu ya. Iya. Yang tak mungkin dicoba diinin lagi. Iya, maksudnya. Tapi maksudnya ya oke, atau di ada dua demografi mungkin kan bisa di state gitu kan. Iya. Gitu. Soalnya ya kayak misal kita juga beberapa klien itu kayak fashion muslim juga kan ada di kita di anak apa komoditasi kan juga banyak juga tuh. Iya. Fashion muslim itu kan. Itu juga mereka rata-rata ngebedain katalog. Maksudnya gimana tuh? Jadi satu ini tapi demografinya beda. Satu brand. Tapi yang ini emang khusus di kita model ini buat yang kategori ini. Iya, dia bikin beberapa model. Tapi beda-beda targetnya. Gitu. Beda targetnya. Nah justru malah kok Tasik ya. Kalau di itu mungkin karena ngikutin tren sih. Soalnya bahkan Namira yang itu orang tua pun pernah juga bikin blus pendek. Jadi kayak misalnya malah tahun 2000 berapa ya? Mungkin 2010 2000 ini gamis biasa. Terus pas ada kan zaman laser cut. Jadi kayak misalnya kan kalau kerudung ada tuh di pinggirnya di laser. Jadi ada dulu sempet trennya antara 2014 sampai 2016. Itu yang di laser jadi baju. Jadi tangannya itu misalnya ada motif bunga tapi di tangannya. Oh iya. Kan ada tuh kayak misalnya modelnya tangan lonceng. Nah di loncengnya ini nih yang dikasih laser misalnya bintang. Ada ukiran gitu lah gitu. Nah cuman baju pendek itu yang beli baik. Justru Namira dulu jualan begitu. Jadi kalau di Tanah Abang enggak ya. Oh dia spesialis gamis, spesialis apa enggak. Apa yang lagi tren aja buat bertahan hidup di Tanah Abang. Oke, terus kedepannya apa nih jangka pendeknya aja Mas? Maksudnya selain marketplace, selain tadi katalog, maksudnya apa terobosan baru nih dari Anani? Terobosan, kalau di Anani pasti masih tetap fokusnya mungkin lebih ke branding ya, karena buat ya itu buat naikin range harga sama apa supaya nggak bersaing sama yang kalau udah apa misalnya yang tanpa pokoknya nggak bersaing harga sama biar orang lebih percaya lah. Mungkin kalau yang beberapa orang nanya strateginya ada yang kayak waktu itu ngobrol sama siapa gitu, ada yang brand ini karena collab sama siapa gitu. Tapi kan si KOL ini mau collab karena udah ada percaya juga sama brandnya. Jadi mau apa brand yang dipercaya dulu, terus pas ada misalnya collab sama KOL-nya mau, baru bisa ningkatin lagi. Ya karena barter value ya gitu. Tapi maksudnya sekarang kan tadi bilang fokusnya bakal branding dulu. Apa yang dilakukan Ananina ini untuk meningkatkan branding sekarang? Ya itu paling apa? Kalau sekarang masih ya endorse KOL sama riset produknya sih yang masih dicocokin. Karena produk-produk lamanya benar-benar jelek sih. Karena itu dari bahan dan motifnya masih bahan sisaan Namira. Jadi kayak jatuhnya barang ya gitu, jadi barang mati aja gitu. Oh, jadi bisa dibilang kan ini 2020 kan Ananina ini. Terus 2023 ini ibarat mau rebranding gitu secara produk atau katalog gitu. Maksudnya mau udah baru jalan setahun lebih lah ya. Yang benar-benar agak fokus ya. Bener-bener mau fokus bener-bener nggak rebranding ini nih gitu. Jadi dengan bantuan istri rezeki nikah ya mudah-mudahan konsepnya pun juga akan ada pakemnya nih menemukan patternnya lah gitu ya. Itu jangka pendeknya lah gitu. Oke. Berarti ya itu Mas rezeki nikah. Tadi anaknya lucu banget. Bener-bener Padang Sunda banget. Oke, pakai Jubilee udah berapa lama, Mas Arif? 2020 malah. 2020. Itu dari pas kan saya bilang apa awal-awal apa dagang online yang sebulan tiba-tiba bisa 50 gara-gara beli apa jual barang orang yang mirip-mirip. Nah, itu kan waktu itu jualan di website doang. Terus saya terus coba jualan di Shopee segala macam kan. Cuma udah pas ikut seminar segala macam udah tahu tuh permasalahan orang rata-rata
kalau stok di tiap marketplace beda. Ya. Terus kan itu yang apa, ada tetangga papa saya yang anak apa, yang orang Cina, itu anaknya lagi ngerintis juga. Cuman dia ngerintis apa, bikin sendiri. Bikin sendiri habis berapa ratus juta. Ngedevelop. Iya, ngedevelop itu kayak emang kan adik saya juga IT kan, emang seginian kalau bikin sendiri. Terus ternyata dia ngajarin saya pakai Jubelium. Oke. Justru malah waktu itu berarti rekomendasi orang Jubelio ya. Iya. Gitu. Justru kan pasti kan kayak sekarang aja malah semenjak Jubelio mulai agak booming buat di kalangan pedagang. Alhamdulillah. Kan banyak. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak kan yang persaingan, cuma kan banyak. Ya sebenarnya kalau ini buat fiturnya masih lebih lengkap lah, sama kalau di brand-brand lain masih banyak keterbatasan. Sama kalau ya itu, kompetitor Jubelio itu ya. Sama ya itu lebih yang concernnya lebih ke harganya sih. Sebenarnya kayak misalnya kalau yang lain waktu itu saya lupa banyak dia nawarin. Cuman salah kekurangan dia ini apa, satu brand. Pokoknya misalnya saya satu akun nggak bisa multi. Bukan. Misalnya saya punya satu akun nih. Nggak bisa buka banyak 2 Shopee. Nggak bisa multi store. Iya, jadi misalnya brand Anenina, terus kayak cuman satu Shopee, satu Tokped, satu TikTok, satu apa gitu. Iya, Shopee-nya nggak bisa. Shopee-nya nggak bisa 2 apa 3 gitu. Gitu. Nah, kayak saya kan satu akun buat 2 brand nih, kan berarti 2 Shopee gitu. Nah, itu nggak bisa, harus dipisah. Oke. Sedangkan kan kalau misalnya kayak saya lagi ngerintis, kan buat mungkin bayar Jubelio-nya aja nggak sanggup. Karena udah habis buat di marketing ya, kayak gitu sebenarnya. Oke, jadi maksudnya sebenarnya dari 2020 berarti kan? Kalau di apa? Pakai Jubelio-nya ya. 2020 akhir. Berarti bisa dibilang merasakan dong. Merasakan. Perubahan. Perkembangan Jubelio dari versi 1 ke versi 2-nya. Itu berapa apa? Tiba-tiba ke versi 2 ngajarin lagi pegawai saya. Iya, itu. Tapi ya itu kan yang apa ya, bisa dibilang saya pun juga. Ya, langkah yang harus kita ambil untuk jadi lebih baik sih. Lebih clean kan, lebih interface. Kalau dulu kan masih seadanya itu dashboard kita, tapi sekarang ya lebih proper lah gitu. Tapi kalau WMS-nya pakai gak gitu sih? Justru saya pakai itu. Oh, justru pakai itu ya? Karena kan ini lebih enak kan sekarang kan? Iya kan, kayak misalnya perpindahan antar toko, barang keluar barang masuk, kan di situ. Oke. Justru malah sekarang itu yang paling kepake. Iya. Karena saya kan ada toko offline juga. Ada posnya juga sekalian. Kan kalau yang lain posnya pakai pos luar. Oh, POS juga pakai Jubelio. Kayak bazar pakai. Oh ya, udah pakai Jubelio. Bazar pakai. Oke. Jadi maksudnya ya sekarang justru yang transfer stok itu yang dipakai banget. Akuntingnya dipakai juga. Akuntingnya kepake buat ini sih, ya apa, bayar supplier. Jadi tahu sisa utang saya berapa. Iya, lebih tertata lah. Karena kan maksudnya banyak yang pebisnis itu melupakan akunting loh. Emang kalau itu makanya kalau dagang sendiri nggak bakal bisa. Makanya sebenarnya saya pun bertahan karena apa, bisnisnya ini rame-rame sama orang tua sama adik. Kan itu makanya ditambah lagi sama istri. Iya. Jadi maksudnya banyak yang apa ya, bisa dibilang justru kalau saya melihat bisnis itu justru dari awal startingnya financing lu dulu benerin gitu. Ya justru malah itu kan kalau kita mungkin yang dari perusahaan, dari korporat, dari apa, sekolah lah gitu. Kalau yang benar-benar ngerintis dari nol, yang misalnya dia lulus SMA atau lulus apa, dagang gitu. Itu yang penting mah penjualan. Kadang mungkin malah waktu itu siapa ya? Jadi kakek omnya papa saya gitu. Jadi dia yang tahu pegawainya maling itu malah papa saya gitu. Gara-gara dia kan toko depan-depanan. Jadi misalnya waktu itu lagi rame lah, laku ada berapa juta gitu. Terus tiba-tiba saudaranya papa saya yang lain tuh ngelihat pegawainya malah bagi-bagi duit banyak di stasiun kereta. Kan maksudnya ketahu, dia pegawai Tanah Abang kira-kira duit berapa? Kenapa punya duit segitu dibagi ini? Ketahuan ternyata maling satu kali ini stoknya. Satu komplotan lah. Iya, satu toko. Kan harus jadinya satu toko pegawai dipecat, tutup toko. Iya, ya itu maksudnya kan kayak karena dulu ya yang konvensional, kita nggak tahu stok di gudang sama realitinya berapa, selisihnya berapa. Apa saya pun juga kalau cuman patokannya beli apa, keluar duit berapa, masuk berapa, udah gitu doang. Itu kayak misalnya tiba-tiba ada barang hilang atau gitu-gitu nggak kehitung pasti. Cuma tahu ada barang hilang, tapi secara finance-nya nggak rapi. Iya, ya itu. Sekarang kan makanya sekarang bisnis tuh finance harus detail. Iya, maupun. Emang kan kalau buat pedagang itu kayak
kalau nggak berasa hilang nggak bakal di concern tuh Pak. Iya, soalnya yang masuk udah banyak, Iya. jadinya nggak berasa. Gitu. Masuk banyak, pokoknya selama dia jualan rame, terus masih bisa ngerasain duitnya ya udahlah kalau hilang berapa. Iya benar. Karena udah pusing di Nah, makanya pas COVID baru tuh berasa semua kan. semua. Benar-benar harus efisien semua. Oke, ada yang mau nanya nggak? Gue pengen nanya satu sih sebenarnya. Apa tuh? Kalau Mas Alif kan emang dari keluarga pebisnis kan. Berarti kan mentalnya emang bisnis kan. Lo pernah kepikiran kerja kantoran nggak sih? Apa pernah? Enggak. Jadi gini, Enggak ya? kan enggak sih karena gue dari kecil udah di plot Udah ditempa, kayak udah di jadi kayak gini, kayak misalnya kan kayak Mas kan ngeliat saya bawa anak. Itu tuh sebenarnya kayak mungkin secara alam sadar didikan dari orang tua, karena orang tua saya pun ngebawa saya dari setahun seumuran itu ke Tanah Abang. Oh. Jadi kayak misalnya saya ke Tanah Abang atau saya ke gudang gitu, bawa anak kayak ngajarin mereka ngelihat gitu, biar nggak kaget. Oke. Jadi emang didikan keluarga begitu. Cuman kalau secara mental sebenarnya kadang kalau saya di mental terbentuk karena emang dipaksa dididik sih. Cuman ada juga yang tadi saya bilang kan saya pas yang tugas akhir kuliah itu berlima. Nah dari berlima yang anak bos 4. Tapi yang mentalnya bagus secara pedagang yang bukan anak bos malah. Dia istilahnya kayak kita pas kuliah ya udah kuliah aja gitu. Nah yang bukan anak bos ini dia anak polisi atau apa gitu. Tapi dari kuliah udah dagang makanan, dagang apa, mental entrepreneurnya kuat banget. Iya. Bahkan sampai lulus pun banyak ngerintis ini itu gitu. Oke. Justru malah yang kayak itu yang lebih kalau secara mental lebih tangguh, lebih kuat. Biasanya paling bandel tuh. Iya. Biasanya paling bandel tuh. Paling bandel, paling tuh. Jadi temennya banyak gitu kan. Kadang itu juga kalau misalnya lagi kok diskusi mau ngapain nih, paling ngotot deh. Iya gitu kan. Karena experience-nya lebih kemana-mana cuman gitu. Itu paling kadang ya kalau dia kan main batu cuma karena berhadapannya sama anak bos 4 ya pengalaman dari orang tua iya. Kayak gitu. Iya, ya tinggal dia menerima atau saling membantu lah. Saling membantu mana yang di ini. Gitu. Cuman kalau ya itu kalau secara mental kadang ada yang memang justru yang bukan keluarga pedagang mentalnya lebih mental entrepreneur gitu. Itu orang mana tuh? Anak polisi? Ibunya Padang, bapaknya Sunda. Ya kan secara nggak langsung tuh, darahnya darah Sumatera. Tapi kan ibunya rumah tangga, bapaknya polisi. Nggak ada benar-benar ya pas ngobrol-ngobrol itu nggak ada pedagang sama sekali. Saya juga nggak ada pedagang mas. Makanya. Tapi kan darahnya lebih kuat. DNA-nya lah, DNA-nya. Kan kalau bisa dibilang kan Padang itu Chinese Indonesia lah, gitu. Kalau kita bisa ngomong kan, gitu. Kadang ya jujur aja saya punya temen Chinese, ya dari keluarganya sendiri lebih percaya ke saya daripada ke anaknya, karena otak saya katanya lebih Chinese daripada anaknya, padahal anaknya yang Chinese. Saya malah ini waktu yang gak enak. Jadi waktu kan kalau misalnya yang pribumi ini kan kayak kadang suka misalnya mama saya datang nih, anaknya kuliah di mana pasti kan basa-basi gitu. Pas saya ngomong di Prasmul nih, biasa aja. Justru pas yang Cina itu ada pedagang pokoknya lupa pedagang emas atau pedagang HP gitu ITC. Jadi dia sama anaknya. Terus dagang di kuliah mana di Prasmul. Lah tuh dapat Prasmul digituin, dibego-begoin mah. Emang kadang malah emang kemiripannya sama sih. Kayak kalau mungkin kalau misalnya kayak saya lihat podcast atau apa, kadang kan suka cerita kalau backgroundnya rata-rata orang Sumatera kan keras ya anaknya. Di Cina pun sama. Tapi rata-rata juga yang banyak juga China yang dari Sumatera. Iya. Itu juga yang jadi banyak juga itu. Makanya. Gitu. Jadi ya apa lah, maksudnya emang kita akuin lah China kan lebih gesit. Mereka kan didikannya lebih lebih dididik banget lah untuk jadi entrepreneur. Bahkan ya saya juga pun besar dengan lingkungan. Saya juga malah dulu saya dari tahun 99 sampai 2022 itu di Kelapa Gading. Justru malah selama itu saya lebih banyak teman Cina iya gitu. Karena maksudnya secara nggak langsung kan kita beradaptasi dengan mereka gitu, cara mikirnya, cara ininya. Tapi gitu. emang ini sih kalau bahkan pas kuliah saya ada temen yang sama juga, dia bapaknya cuman orang kantoran, tapi jiwa entrepreneurnya lebih ini, benar-benar yang kayak kalau bisa didagangin deh. Sampai yang ini nggak sih mas, yang misalnya dia dagang, bisa baju,
oh baju ini nih, oh beli bahan ini modal segini bikin baju, sampai bisa ngitung modal bisa gitu. sekali lewat ya. Mau makanan emang kalau apa yang juga entrepreneur kuat kayak gitu. Ya kan entrepreneur itu kan emang bisa dipelajari, tapi ada juga yang dari lahir ada DNA-nya lah gitu. Tinggal diasah aja. Makanya ada yang ilmu jalanan bisa dibilang, ada ilmu akademik gitu ya. Tinggal kalau dua-duanya di-combine dengan ini jadi pasti gitu sih. Itu mungkin ya itu juga karena apa, kalau yang orang tua saya apa yang namanya masih jalan, karena ya itu orang tua saya ilmu jalanan, saya yang di akademis. Karena dulu kerjanya ini malah. Jadi kayak misalnya saya kuliah nih kan, tiap minggu disuruh pulang, terus minggu ini belajarin apa? Oh, minggu ini misalnya mending belajarin apa? Misalnya stok barang masuk, barang keluar atau apa gitu. Ini mah papa udah belajar, nggak tahu istilahnya. Udah dipraktekin. Iya. Bahkan kalau bisa kalau secara praktikal lebih jago dia gitu. Cuman nggak tahu istilahnya aja kan sebenarnya gitu. Ya berarti harusnya ya mudah-mudahan dengan ilmu akademik Mas Alif, dengan ilmu jalanan yang diturunin ke orang tua, ya harusnya jadilah Mas Alina. Ya amin. Gitu lah maksudnya, ya tinggal proses lah, semua kan proses kan. Ya paling gitu. Ya konsistennya aja. Iya benar Mas. Entrepreneur cuma dua, komitmen, konsisten. Tapi yang susah konsistennya itu. Gitu. Ya bahkan ya kakek Mas Alif mungkin kan dia awal-awal mungkin lebih parah struggle-nya. Iya, ya itu malah gitu. Ya, kadang kan kita suka bilang apa dagang susah, apa hidupnya susah, apa segala macam, sampai kita bisa nemuin bukti kan. Cuman emang kadang pas lihat ya itu katanya sih apa dulu saya dari dagang kaki lima ngerintis yang malah di dagang kaki lima di itu Aur Kuning, terus sewa toko baru ke Tanah Abang. Iya gitu. Lama prosesnya. Bahkan lebih harus konsisten lagi. Iya, lebih konsisten lagi itu gitu. Malah yang ya generasi saya ke bawah atau generasi ini yang pengen sukses cepat, karena ya itu juga apa dominasi konten apa sukses muda gitu-gitu. Ya, itu juga maksudnya juga apa ya? Ya itu juga salah satu jadi entrepreneur selalu diindah-indahkan gitu. Sebenarnya kan nggak tahu di belakangnya kita susah payahnya gimana gitu. Kayak misalnya belajar teori begini-begini. Cuma kan kadang masalah yang dihadapi tiap orang beda. Gak masuk di teori. Benar gitu. Kita dari lahir aja udah beda, Mas. Iya. Cara nafas ibu kita ngelahirin aja beda. Gitu kan. Jadi ya tetap yang tahu diri sendiri kan kita lah gitu. Jadi konsisten aja lah gitu. Nikmatin aja proses. Pasti ya kalau saya sih pribadi ya nggak ada yang pernah salah dari proses sih. Kalau kita ngasih yang terbaik, ya itu yang terbaik juga yang akan kita dapat. Kan di proses bagus apa? Jadi dapat ilmu baru kan. Kalau ngadepin masalah yang sama bisa dilewati. Benar. Dan maksudnya di bisnis itu pasti ada kasarnya kalau bisa uang belajar. Iya, uang belajar. Itu pasti ada. Gitu. Itu istilah umum pedagang. Istilahnya uang kan ada uang belajarnya gitu. Ya biarin rugi nggak apa-apa, tapi jadi tahu ilmunya. Nah, itu. Jadi banyak orang nggak tahu itu, Mas. Maunya tahu langsung seret ke atas saja kan. Nah, iya, makanya gitu. Kadang kan kalau nggak mendalami gitu kayak gagal dikit udah gitu, tapi nggak mempelajari apa yang didapat dari kegagalannya. Gitu. Bah, kalau kita bilang tuh omongnya ada udahlah uang belajar, yang penting kau inilah maksudnya dapat pelajaran dari itu. Daripada rugi lebih gede ke depan. Iya, benar. Pastilah semua bisnis pasti ngerasain itu sih. Sampai sekarang juga buat bapak saya. Oke, thank you Mas Alif, waktunya udah jauh-jauh datang. Sebenarnya nggak jauh juga gitu, tapi udah menyempatkan waktu datang ke sini. Terima kasih juga udah support Jubileo dari 2020 loh. Itu dari Jubileo feature-nya masih seadanya sampai sekarang gitu. Ya seadanya juga masih membantu Pak. Ya mudah-mudahan kedepannya dari Ananina juga lebih sukses lagi. Dari personal sehat-sehat sekeluarga. Salam buat kakek bapak ya. Ya, makasih. Sama-sama kita sama orang Minang. Oke, thank you Mas Alif ya. Oke, thank you.